percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat sampai saat ini. Nah, tidak terasa ini kita sudah cukup lama beradaptasi dengan kondisi kehidupan bersama dengan COVID-19, dengan virus corona. Banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita secara mendadak. Tapi tidak terasa juga bahwa sampai saat ini pun kita masih bisa bertahan. Walaupun banyak dari kita juga yang harus kita akui bahwa banyak terdampak oleh virus ini. Tapi Tuhan tetap menggenapi janjinya bahwa Dia tetap menyertai kita. Begitupun juga dengan gereja kita yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun yang ke-30. Tidak terasa juga gereja kita sampai ke umur 30 tahun. Banyak sekali hal-hal yang kita lalui bersama, baik itu kesulitan, kebahagiaan, berkat, dan juga halangan, rintangan pun banyak yang telah kita lalui bersama secara kehidupan bergereja. Marilah kita meriahkan acara HOT kita yang ke-30 ini. Dan marilah kita terus bertumbuh bersama-sama dengan anggota gereja yang lain, jemaat yang lain, supaya iman kita terus dibangun bersama-sama. Dan ke depan ini, walaupun kita tahu bahwa tidak ada suatu hal yang pasti, apalagi dengan kondisi saat ini, tapi kita marilah terus hidup dalam pengharapan, marilah kita terus hidup dalam rasa syukur,
marilah kita terus percaya dan beriman bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memelihara kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti ibadah. Walaupun kita mengikuti ibadah masih secara online. Kita tetap mendoakan bangsa kita mendoakan supaya penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan dengan baik. Sehingga jikalau COVID-19 ini sudah tertangani dengan baik, kita bisa dimungkinkan kembali untuk bertemu, beribadah di gereja seperti sedia kala. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau Bapak Ibu berada di rumah, mari datang kepada Tuhan, mari datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan, mari membawa hidup kita menjadi ibadah, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini kita mulai, kita persembahkan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Shalom jemaat Gloria Patri yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita beribadah saat ini. Mari kita berikan persembahan, pujian, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Ia sudah melakukan banyak hal yang terbaik dan memberkati hidup kita. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
Mari datang ke bait-Nya dengan bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Terpujilah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami jadi anak-anak-Mu. Kau setia dan Kau mengasihi kami. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sampai pada ucapan bahagia yang ketujuh dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah lebih dari sebulan kita membahas karakter Kristiani atau budaya Kristiani yang harus dihidupi oleh setiap orang Kristen yang menginginkan hidupnya berbahagia di bumi sama seperti di surga. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kefasihan kepada hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu dan jemaat bisa mengertinya dengan baik. Berkati juga semua peralatan dan media yang kami gunakan ini untuk beribadah dan mendengar firman Tuhan supaya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita bahas hari ini adalah orang yang membawa damai. Nats Alkitab yang akan menjadi landasannya adalah Matius 5 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah, saya mulai dengan khotbah pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Suatu hari kami mengamati bagaimana anak perempuan kami Audrey yang waktu itu masih sangat kecil sedang tidur. Saya memperhatikan ada yang lucu menggemaskan dari cara dia tidur. Nah, saudara, dalam keadaan masih tidur, biasanya dia suka sekali untuk memegang bibirnya sendiri, seolah-olah sedang mengoleskan sesuatu pada bibir atasnya. Dan setelah itu jari telunjuknya didiamkan menempel terus di bibirnya. Dan tak jarang saudara, posisi atau keadaan seperti ini tidak berubah sampai dia bangun pagi. Saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang lucu dan menggemaskan. Kebiasaan ini masih tetap ada, saya perhatikan sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ketika saya sedang tidur, saya kemudian dikejutkan oleh istri saya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia kemudian menggugah saya, membangunkan saya dan mengatakan bahwa, kok sekarang saya tahu kenapa anak putri kita itu memiliki kebiasaan memegang bibirnya selagi dia tidur. Dia katakan rupa-rupanya dikatakan gaya tidur seperti ini adalah gaya tidur yang diturunkan oleh kamu ayahnya. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kedengarannya sungguh aneh. Bagaimana bisa anak sekecil dia yang waktu itu mungkin sekitar 2 tahun ya, itu menirukan gaya tidur yang aneh dari saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi itulah anak-anak. Mereka adalah peniru yang hebat. Mereka menciplak semua tindakan orang tuanya, ayah atau ibunya. Ada ungkapan like father, like daughter. Seperti apa ayahnya, demikianlah juga anaknya. Nah, saudara, kita dengan Allah sebagai Bapa itu mestinya juga begitu. Seperti Allah Bapa kita, demikian juga halnya dengan kita anak-anaknya. Nah, karena itu Yesus berkata demikian. Ada kesamaan yang mestinya ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Yaitu suka membawa damai. Dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan apa? Disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kita membawa damai, maka kita disebut anak-anak Allah, itu kata Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kita dikatakan disebut sebagai berbahagia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membahas lebih lanjut secara khusus dalam kaitannya dengan membawa damai. Di sekitar kita, saudara, kita dipertontonkan berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, baik verbal maupun fisik.
Kita mendengar banyak kisah bagaimana anggota keluarga saling menggugat satu dengan yang lain. Anak menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Karena apa? Karena warisan. Kakak adik berselisih dan tak jarang berujung pada pembunuhan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa katakan bahwa isu tentang perdamaian bukan hanya berkenaan dengan suatu hal yang nun jauh di sana, di negara antah berantah saudara, tetapi sesuatu yang berada di ujung mata kita. Di mana? Di keluarga. Suami istri berselisih paham dan tidak ada kata penyelesaiannya. Ada orang mengatakan bahwa time heals everything. Ya, time heals everything. Orang mengatakan demikian. Namun di dalam konseling Kristen, dalam pandangan Alkitabiah, bahwa hal tersebut sesungguhnya tidak berlaku. Waktu tidak bisa menyembuhkan luka yang pernah terjadi karena konflik. Luka akibat konflik dan perselisihan harus disembuhkan dengan sengaja. Tapi tidak dengan cara membalas, apalagi dengan kekerasan, tetapi dengan cara damai seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, pertanyaannya buat kita adalah bagaimana caranya? Mari kita akan mempelajari bersama-sama. Yang pertama saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Cara pertama kita sebut sebagai rekonsiliasi. Kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Atau sebuah perbuatan menyelesaikan perbedaan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa dikatakan begini, bahwa rekonsiliasi adalah upaya untuk mendamaikan atau membangun kembali hubungan yang rusak tadi, ya. Hubungan yang rusak membawa kembali kepada hubungan yang sekarang yang menjadi harmoni, yang damai seperti saat semula. Nah, Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang cinta damai, atau orang yang suka damai, atau orang yang sekedar tidak suka ribut-ribut. Tetapi ia berkata apa? Yang membawa damai. Orang yang secara aktif mencari cara menyelesaikan konflik, berupaya untuk mendamaikan dan membangun kembali hubungan yang sudah terluka akibat konflik dan perselisihan ke arah harmoni dan kedamaian yang semula. Atau saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, orang yang membawa damai adalah orang yang tidak menunggu orang lain atau musuh untuk datang kepadanya, tetapi ia yang mengambil langkah pertama dan berinisiatif. Entahkah dia menjadi penyebab konflik ataukah dia adalah korban akibat konflik. Nah saudara, sekali lagi dalam kaitannya dengan luka akibat konflik, ungkapan time heals everything tidak berlaku. Seberapa lama pun waktu berjalan tidak akan memulihkan marah dan sakit hati, kecuali orang tersebut secara aktif keluar dari rasa sakit dan amarah itu, mengakui rasa sakit yang sudah dialami, dan kemudian membangun hubungan yang telah rusak dengan rekonsiliasi. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24, Tuhan Yesus berkata demikian saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24 katakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kamu kembali untuk apa? Mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan baik-baik saudara. Yesus berkata, ketika seseorang berkonflik dengan kita harus pergi dan berdamai dengan orang itu. Kita yang harus aktif, bukan bersifat pasif dan menunggu. Kita yang mesti berinisiatif untuk datang berrekonsiliasi. Ingatlah saudara, sekali lagi, konflik tidak pernah terselesaikan secara tidak sengaja. Ia tidak bisa menyelesaikannya sendiri walaupun melewati waktu. Dan harus menjadi peringatan dan sekaligus juga perhatian bagi kita semua adalah
ketika ada konflik yang belum terselesaikan, penyembahan kita, cara beribadah kita kepada Tuhan akan terhalang dan kita akan mengalami sebuah kesulitan yang besar untuk mendengar Dia berbicara di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri penjelasan saya tentang cara pertama ini, maka saya mau mengatakan bahwa kita semua perlu belajar bagaimana menjadi pembawa damai dan secara aktif berusaha untuk menyelesaikannya dimanapun Anda berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua, membawa damai adalah memberi yang terbaik. Membawa damai adalah memberi yang terbaik. Di dalam bahasa Inggris kata damai itu adalah peace. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa shalom bisa didefinisikan sebagai completeness atau wholeness, yang berarti sebuah keutuhan atau sesuatu yang sudah komplit, yang sudah tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Nah, jika kita kalau kita ke restoran, saudara, ke rumah makan yang baik, maka usai pelayan membawa menu masakan yang kita pesan, ia akan bertanya, apakah semua pesanan sudah komplit? Betul ya? Dan kemudian untuk memastikan bahwa itu sudah dilakukan, dia akan bertanya, apakah ada lagi yang perlu ditambah? Dan jika memang sudah komplit sesuai dengan pesanan kita, maka kita akan berkata demikian, semuanya sudah. Dan kita akan mengucapkan terima kasih untuk servisnya yang memuaskan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita, pelayan dan restoran tersebut telah melakukan dan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Seorang pengkhotbah dia pernah mengatakan bahwa shalom itu adalah highest good, kebaikan tertinggi, highest good, kebaikan tertinggi. Ketika Tuhan sudah memberikan shalom atau kebaikan tertinggi kepada kita, maka giliran kita untuk membawa shalom, kebaikan tertinggi itu kepada orang lain, termasuk kepada musuh kita. Jika kita mengatakan shalom kepada orang lain, saudara, itu bukan hanya kita mengharapkan segala tindakannya kita ampuni, kita hapuskan, tetapi juga mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi orang tersebut. Jadi saat kita mengatakan shalom, damai sejahtera menyertai kamu, itu artinya apa? Itu berarti kita segenap hati, kita berdoa agar hanya yang paling baik, the best, the highest good, yang ditemui di sepanjang jalan hidup orang tersebut, musuh kita. Itu hal yang kedua. Orang yang membawa damai adalah orang yang memberikan kebaikan terbaik, yang bisa diterima oleh seseorang, termasuk musuh lawannya. Hal ketiga tentang membawa damai. Membawa damai itu adalah berbicara tentang ketaatan. Ketika kita berbicara ketaatan, maka kita perlu menambahkan bahwa ketaatan kepada Tuhan bukanlah pilihan. Yesus tidak memberikan sebuah saran yang bersifat opsional atau pilihan ganda bagi kita. Kita harus memilih A dan bukan B, C atau D. Bukan. Pilihannya cuma satu, saudara. Apa? Taat. Kita sebut sebagai anak Allah, ya kita taat. Sekalipun jalannya adalah jalan yang sulit, sempit untuk dilalui, harus kita jalani dengan apa? Ketaatan. Itulah sebabnya, saudara, menjadi pembawa damai yang aktif harus memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam dirinya terlebih dahulu. Ia perlu sebuah hubungan yang telah dipulihkan dulu dengan Tuhan, baru dia bisa menjadi pembawa damai. Ia harus memahami bahwa sekalipun orang-orang di sekitarnya akan terus mengecewakan dia. Namun dia percaya sepenuh hati bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dia di dalam upayanya membawa damai. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus
memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ini kita menemukan kalimat apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kata memerintah di dalam bahasa aslinya saudara memiliki arti bertindak sebagai umpire atau sebagai wasit. Jadi ketika Yesus masuk dalam hidup kita, maka dialah wasit hidup kita. Dialah yang akan mengatakan dan menentukan baik atau jahat untuk kita lakukan. Ketika kita menuruti wasit hidup kita tersebut, maka damai sejahtera Allah itu akan menyertai kita. Dan hasil dari ketaatan membawa damai adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi kita, membuat kita apa? Bahagia dan sukacita. Sekarang bagian terakhir. Kita akan simpulkan pembahasan pagi ini. Saudara, hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa keadaan damai bukanlah hanya sekedar sebuah genjatan senjata atau menjaga jarak. Genjatan senjata adalah damai yang palsu menurut saya. Yang hanya membutuhkan sebuah gesekan kecil atau api kecil, maka api peperangan akan kembali membara. Demikian juga menjaga jarak bukanlah damai yang sejati. Itu hanyalah upaya agar hati kita tidak terluka kembali. Membawa damai berarti kita berupaya sekuat daya dan tenaga kita untuk apa? Mendamaikan atau membangun kembali hubungan dan atau membawa kembali hubungan sekarang ini ke harmoni, ke kedamaian yang dulu pernah ada. Ini adalah tindakan aktif yang disengaja. Ini adalah sebuah inisiatif yang dimulai dari pihak saya, dari pihak kita. Entahkah kita penyebabnya ataukah kita sebagai korbannya. Saudara, membawa damai adalah juga mengharapkan, menginginkan, dan mengupayakan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, bagi musuh kita, bagi orang yang sudah menyakiti kita. Membawa damai adalah ketaatan mutlak kita kepada Allah yang adalah Bapa kita. Sama seperti Allah telah membawa damainya kepada kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan mengalami sukacita yang berlimpah, kebahagiaan yang sejati dari hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Jika ada sesuatu hal yang membuat kita sama dengan Bapa kita, itu adalah tindakan atau pekerjaan membawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kini saatnya bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dampingi dan sanggupkan kami ya Tuhan untuk menerapkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi pembawa damai yang aktif. Tolonglah kami untuk di dalam keluarga kami atau dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Cara terbaik bagi kami untuk terlihat sama seperti Bapa kami, Allah kami, adalah membawa damai. Ketika kami mengupayakan sebuah rekonsiliasi di komunitas yang kecil, mengupayakan berusaha berinisiatif untuk membangun rekonsiliasi di tengah-tengah keluarga kami antara suami dan istri, orang tua dan anak, teman, kawan. Disitulah kami memperlihatkan diri kami sebagai anak-anak Allah.
Ketika kami berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang mungkin menjengkelkan kami, yang telah menyakiti kami, yang telah melukai kami. Kami memberikan, mengupayakan, mencarikan, mendoakan, mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Itu adalah cara kami memperlihatkan kami adalah anak-anak Allah. Tapi sekaligus ya Tuhan, ketika kami berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, maka luka yang kami dapatkan akibat konflik sebelumnya, disitulah Tuhan memulihkan kami. Disitulah Tuhan menyembuhkan luka-luka kami. Terima kasih ya Tuhan, dan ini bukan sebuah pilihan. Kami harus taat, kami harus melakukannya. Karena tidak ada cara lain kami terlihat seperti anak-anak Bapa di surga selain kami menjadi pembawa damai. Kami mau taat kepadamu, tolong kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari jemaat Mennonite seluruh dunia, kita akan mengucapkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Mari kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya boleh berguna untuk pelayanan kasih di gerejamu ini. Dan biarlah setiap majelis jemaat yang mengelola boleh mengelolanya dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalam. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku.
Mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami ingin membawa gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Masuki usia yang ke-30 tahun bagi kami Gloria Patri. Kami memohon kiranya Tuhan terus memakai kami, gereja ini, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menghadirkan damai sejahtera, memberikan dampak yang berarti di tengah-tengah gereja ini. Engkau sudah menempatkan gereja ini, Engkau punya rencana, Engkau punya maksud. Biarlah tidak ada satu orang pun manusia yang menggagalkan rencana Tuhan. Tapi semua rencana dan kehendak Tuhan atas gereja kami ini boleh terlaksana. Dan izinkanlah kami semua ya Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk terlibat menjadi rekan sekerjamu untuk melakukan, untuk melaksanakan rencana Tuhan bagi gereja ini. Berkati semua acara yang dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ini. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dan setiap jemaat juga boleh mendapatkan manfaat dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Engkau hadir di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan pemulihan yang daripada Engkau. Engkau tolong mereka biar mereka tetap memiliki hati yang gembira, karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan mereka tetap menaruh iman percaya kepada Engkau. Engkau tidak meninggalkan mereka. Demikian juga untuk anggota keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan kuatkan mereka semua. Tuhan dampingi mereka semua. Berikan sukacita yang besar kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tetap juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami supaya bangsa kami boleh keluar dari kemelut ini yang ada di tengah-tengah resesi yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati pemerintah supaya mereka mampu untuk mengelola pemerintah ini dengan baik dan membawa damai sejahtera, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi bangsa ini. Kami hanya tahu bahwa Tuhan memegang jalannya sejarah bangsa kami. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan, pengamatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpuji namamu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita kembali ke dalam keseharian kita sambil membawa shalom dari Allah. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pembawa damai dimanapun Anda berada. Di tengah-tengah keluarga Anda, sebagai suami, jadilah suami pembawa damai. Sebagai istri, jadilah istri pembawa damai. Sebagai orang tua, jadilah orang tua pembawa damai. Sebagai anak,
jadilah anak pembawa damai. Di apapun, di bagian apapun kehidupan saudara, di masyarakat, jadilah pembawa damai. Dan terimalah berkat daripada Tuhan kepada setiap orang yang mengambil komitmen untuk menjadi pembawa damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya